Tawuran remaja jelang tengah malam kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Tapanuli, Sumatera Utara, sepasang suami istri dan anaknya dihantam truk kontainer. Sang suami meninggal dunia sementara istri dan anaknya selamat. Informasi lengkapnya kami rangkum dalam berita pilihan hari ini. Tawuran remaja menggunakan senjata tajam di Kota Bekasi, Jawa Barat kian hari kian meresahkan warga. Para remaja ini kerap kali tawuran di jalan jelang tengah malam seperti yang terjadi di Jalan Raya Caman, Pondok Gede, Kota Bekasi Minggu malam kemarin. Aksi mereka terekam kamera warga dan viral di media sosial. Ironisnya aksi tawuran remaja ini karena saling tantang dan ejek di media sosial. Tidak hanya di jalanan, tawuran remaja ini masuk ke dalam gang permukiman warga hingga membuat resah. Pengendara motor yang melintas pun memilih putar balik. Seorang pria Parubaya di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan meninggal dunia di dalam mobil saat berada di lampu merah. Keluarga menangis histeris begitu mengetahui korban meninggal dunia. Menurut warga, kendaraan korban ini sempat berjalan sendiri dengan lambat sehingga menabrak kendaraan lain yang berada di depannya. Penyebab kematian korban masih diselidiki polisi, namun dugaan sementara korban meninggal karena sakit. Diduga rem tak berfungsi, sebuah truk menabrak becak motor yang dikendarai pasangan suami istri dan anaknya. Sang suami meninggal dunia sementara istri dan anaknya selamat. Truk juga menabrak beberapa warga lain yang berada di lokasi sebelum akhirnya menabrak sebuah ruko. Warga setempat langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Kasus ini masih ditangani unit lalu lintas Polsek Bantang Toru. Sebanyak 12,8 ton minyak goreng tanpa izin edar diamankan polisi di gudang pengemasan minyak goreng. Polisi juga menetapkan satu orang tersangka. Satreskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah menyita 12,8 ton minyak goreng tanpa izin edar. Minyak goreng curah ini dikemas oleh pelaku menjadi lebih dari 18.000 botol berukuran 800 ml. Polisi juga memastikan kandungan omega dalam minyak goreng kemasan tersebut adalah palsu. Bahwa minyak ini yang seharusnya minyak curah dialihkan menjadi minyak kemasan, yang ini merupakan bentuk mensiasati dari oknum tersebut, mensiasati kebijakan pemerintah yang tentu ini adalah merugikan masyarakat tidak banyak. Dalam kasus ini, polisi menetapkan satu orang tersangka. Setelah mengemas minyak goreng curah, pelaku memberi merek dan izin edar. Semua label yang dipasang merupakan label palsu dan tidak terdaftar. Dalam pengakuannya, pelaku tergiur atas keuntungan yang berlipat dari harga minyak goreng kemasan premium. Hari ini merupakan hari terakhir pemberlakuan subsidi minyak goreng curah di pasaran. Mulai besok pemerintah akan kembali menerapkan skema Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO. Pembelian minyak goreng curah seharga Rp14.000 dengan menggunakan KTP di sejumlah pasar tradisional masih terjadi. Hari ini merupakan hari terakhir program subsidi harga minyak goreng curah. Mulai besok 1 Juni 2022, pemerintah akan mencabut subsidi dan akan kembali menerapkan skema Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO. Langkah pencabutan subsidi minyak goreng curah ini diambil setelah menilik harga komoditas yang sudah turun dibandingkan beberapa bulan lalu. Dengan upaya kita bersama, perlahan-lahan pasokan minyak goreng semakin berlimpah dan harga minyak goreng dalam negeri berangsur turun di tengah melonjaknya harga CPO global. Namun momentum ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya mengimbau seluruh pihak untuk mengikuti aturan yang berlaku. Walau kebijakan berubah, harga eceran tertinggi minyak goreng curah tetap sama, yakni Rp14.000 atau Rp15.500 per kilogram.
Pemerintah telah mencabut subsidi minyak goreng curah. Diharapkan kebijakan ini dapat menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. Lantas apa tanggapan Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri? Assalamualaikum, selamat malam Pak Abdullah. Pak Abdullah, selamat malam. Ya, ada gangguan komunikasi kami. Sebelum kami bergabung dengan Pak Abdullah, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Juli Putu Ardika. Dan keluarnya Peraturan Menteri Perindustrian nomor 26 tahun 2022, program penyaluran minyak goreng curah untuk masyarakat, usaha kecil dan usaha mikro dalam kerangka pembiayaan BPDPKS ini berakhir pada tanggal 31 Mei. Jadi malam ini jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi dengan pertama pada jam itu, ya pada pukul itu produsen sudah tidak bisa lagi menggunakan Simirah untuk mengirimkan atau menyalurkan minyaknya. Jadi kami sarankan ya biar tidak ada permasalahan, semua produsen minyak goreng harus menyalurkan dan memasukkan datanya ke Simirah sebelum pukul yang kita tentukan tersebut. Jadi untuk harga yang nanti diterima oleh masyarakat itu akan tetap pada harga eceran tertinggi, yaitu Rp15.500 per kilogram atau Rp14.000 per liter. Jadi masyarakat tetap menerima minyak goreng dengan perubahan kebijakan ini. Karena kalau sebelumnya itu adalah dengan dana dari BPDPKS, nah sekarang itu memakai namanya itu kewajiban pasok dalam negeri atau DMO, dan harga baik itu CPO maupun harga minyak goreng itu ada domestic price obligation. Jadi nanti ketemunya di pengecer dan dijual ke masyarakat itu dengan harga HET. Jadi jangan ada kekhawatiran, dan juga dengan kebijakan baru ini diupayakan ya penyaluran itu. Kalau sekarang kan penyaluran bulan April dan Mei itu sekitar 9.000 ton per hari, nanti akan ditingkatkan menjadi 10.000 sampai 12.000 ton per hari. Jadi diharapkan ya masyarakat tetap akan mendapatkan minyak ya, dan keberadaan minyak sekarang ini kan sudah mencukupi dari laporan Satgas Pangan di 1914 titik. Ya, itu dia keterangan disampaikan oleh pemerintah. Kita akan minta tanggapan dari Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri. Assalamualaikum, selamat malam Pak Abdullah. Pak Abdullah, bisa dengar suara saya Pak? Iya, Bang. Iya, bisa dengar ya Pak Abdullah ya? Bisa. Oke, saya langsung ke pertanyaan Pak. Sebelum jauh kita menanggapi soal dicabutnya subsidi minyak goreng, saya ingin pastikan dulu, di pasar itu harganya sekarang untuk minyak goreng curah itu sudah HET belum semua? Karena kami dengar di pasar Tambarjo, Surabaya harga minyak goreng masih tergolong mahal, 18.000 per liter. Iya, jadi memang begini, saya harus jelaskan bahwa setelah Presiden memberikan instruksi dan cukup keras dan kebetulan dilimpahkan kepada Pak Luhut bin Sarpanjaitan, saya merasakan betul bahwa di pasar-pasar itu ada gerakan yang cukup masif, ya, entah itu dari pihak kepolisian atau dari beberapa pihak
yang berkoordinasi dengan kami di lapangan, termasuk Satgas Pangan, yang mengecek posisi harga minyak di tingkat pasar. Hasilnya Dan memang apa? kami temukan, ya masifnya mulai dari bagaimana proses distribusinya, pedagang dapat harga berapa, dijualnya berapa, itu memang terasa betul ya dari teman-teman di Polri ya, di polisian. Dan ini efektif karena bergantung daerahnya masing-masing, Bang. Jadi kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah, memang distribusinya lebih banyak dibanding di beberapa Oke. daerah lain. Artinya bisa kita Sehingga simpulkan harganya- sementara, Pak Abdullah. Sampai pada malam hari ini HET untuk seluruh Indonesia itu belum secara umum itu bisa dijangkau dengan harga yang dimaksud. Belum dijangkau sesuai HET. Belum, tetapi memang marginnya jauh lebih kecil dibanding beberapa bulan yang lalu. Bulan yang lalu bisa 17.000, 18.000. Sekarang ada yang 14.500, ada yang 15.000. Artinya masih cukup, sudah bisa ditekan jauh. Nah, Pak Abdullah, dengan logika sederhana, sebelum subsidi dicabut, harganya belum menyentuh HET. Sementara dengan subsidi nanti dicabut, akan seperti apa ke depannya? Ada plus minus ya. Yang pertama kalau kita lihat pengalaman harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan, begitu dicabut HET-nya, barang pasti melimpah di pasar. Sehingga mereka berkompetisi harga di pasaran. Tetapi kalau ada HET, itu barangnya tidak begitu banyak. Ada plus minusnya. Kalau memang HET-nya subsidinya dicabut, sangat memungkinkan barang itu besok melimpah di pasar. Sangat memungkinkan kalau kita lihat pengalaman sebelumnya. Tetapi secara otomatis harga itu akan relatif tinggi karena persoalannya nggak disubsidi aja di atas HET, apalagi nggak disubsidi gitu. Disubsidi aja masih di atas HET, apalagi nggak disubsidi. Ini persoalan-persoalan yang kami hadapi. Tetapi plusnya kita akan mendapatkan barang melimpah di pasar. Kalau barang melimpah di pasar, secara otomatis akan ada persaingan harga di sana. Mekanisme pasar berjalan. Oke, ya itu. ada Kita memahami soal mekanisme pasar itu. Tapi kan sejauh bahwa aturan DMO dan DPO ini sudah berlangsung, ini kan bukan yang baru kan, ini bongkar pasang sebelumnya. Ada keyakinan tidak bahwa sekarang sudah ditambah pula 30% untuk DMO-nya, akan barang akan melimpah, kemudian yang namanya target pemerintah tadi, harga dijual sesuai dengan harga yang ditetapkan, ini akan terwujud? Kami mencoba untuk tidak pesimis ya. Selama barang itu banyak, itu kami syukuri. Akan sulit bagi kami jika barangnya itu sulit kami dapat. Itu sangat sulit sekali bagi pedagang. Pedagang itu prinsipnya murah dan banyak barangnya. Tapi untuk murah belum tercapai, ya apa boleh buat, yang penting barangnya ada. Itu yang paling penting, Bang. Oke, nampaknya kita harus maklumi mengenai sengkarut minyak goreng dari bongkar pasang kebijakannya. Tapi yang publik mungkin tidak begitu peduli ya urusan ini. Tapi mereka mau peduli urusan bahwa stoknya ada dan harganya terjangkau gitu. Kalau Anda yang melihat langsung di pasar dan memantau bagaimana rekan-rekan Anda yang berdagang di sana, apakah ada keyakinan bahwa sesungguhnya keadaan akan lebih baik? Ini yang terus kami pacu bagi anggota kami pedagang pasar di seluruh Indonesia, khususnya pedagang yang menjual minyak goreng curah. Kita tidak boleh pesimis. Ini kondisi yang memang harus kita hadapi karena ada banyak percobaan regulasi yang memusingkan kami. Tetapi kami mencoba terus mendorong agar tidak tidak pesimis ya. Kita terus berusaha berjuang tidak hanya di level pasar tetapi sampai ke pemerintah pusat. Kita berkoordinasi dengan banyak pihak, kementerian-kementerian, dalam rangka apa? Dalam rangka agar persoalan ini tidak menghampiri kami kembali. Tetapi ini sudah terjadi. Apa boleh buat? Upaya demi upaya, percobaan demi percobaan, regulasi dicabut, dilakukan. Tetapi itulah kewenangan pemerintah, itu tugas pemerintah. Harapannya memang untuk rakyat, tapi memang banyak hambatan di lapangan. Banyak hambatan yang terjadi. Tetapi kami sekali lagi bilang bahwa kami sebagai rakyat biasa yang ingin mendapatkan harga relatif murah dan barang berlimpah, karena ini belum pernah terjadi dalam sejarah pasar di Indonesia berdiri, kekurangan minyak goreng, nggak ada barangnya, susah barangnya dan seterusnya. Tapi sekali lagi kami berharap agar
barangnya melimpah ya, dengan apalagi dengan walaupun dicabut subsidi, kami agak nyesek juga kalau harganya terlalu tinggi. Tetapi memang kami berharap agar barangnya ada dan tidak sulit untuk kami dapatkan. Ya, itu yang akan kita pantau ke depannya. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, sudah hadir dan berbincang di iNews Prime.